Saya punya keyakinan Mas Gibran akan jadi Presiden Republik Indonesia di masa depan. Ya pertama, dia kan sekarang akan jadi wakil presiden. Secara latar belakang dia sudah berpengalaman sebagai kepala daerah, dia terus jadi wakil presiden. Yang kedua, saya kira dia akan menjadi wakil presiden yang punya peranan yang signifikan, yang berbeda dengan wakil presiden sebelumnya. Dan sebetulnya itu dukungan bantuan satu lagi bagi Pak Prabowo untuk menjalankan tugas sebagai presiden yang berhasil. Nama saya Hiroyuki Oba. I'm from Coca-Cola Bottlers Japan. 問題の根幹になっているような気がするんですけども、そういったその交通インフラの整備について、お考えをお聞かせいただければ。 Negara yang memiliki kematangan dalam berdemokrasi. Apa ciri kematangan berdemokrasi? Kematangan berdemokrasi salah satu cirinya adalah pihak yang tidak menang mau menerima keputusan. Sejauh ini 26 tahun kita menjalani dan kita menyaksikan bahwa di setiap ada keputusan-keputusan besar, dari mulai pemilu untuk menentukan wali kota, gubernur sampai presiden, kalaupun terdapat dispute, maka dispute itu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, tidak diselesaikan di jalanan dalam bentuk perkelahian atau konflik. Artinya bangsa Indonesia memiliki kematangan di dalam berdemokrasi dan menjunjung tinggi adab di dalam menyelesaikan persengketaan dengan diselesaikannya melalui sistem pengadilan, bukan melalui perkelahian di jalanan. Ini adalah satu prestasi kolektif bangsa yang kami boleh banggakan, sehingga kalau dibandingkan di banyak negara, kematangan bangsa kita di dalam mengelola perbedaan itu cukup baik. Saya pernah mengikuti kontestasi pemilihan presiden, dan ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan, maka saya memilih untuk mentaati keputusan Mahkamah Konstitusi walaupun kita tidak setuju, walaupun kita tidak suka. Tapi saya memilih untuk mentaati karena kami ingin kehidupan bernegara di Indonesia terjaga peradabannya dengan baik. Demikian. Nama saya Nismura dari QTNet. 今の企業さんの質問とちょっとかぶるところがあるんですけれども、今までいろんな決断、苦しい決断をきっと終わりだったと思うんです。で、その決断をするときに、常に、自分の中の軸というか、判断の基準にしているものが終わりでしたら、それを教えていただきたいと思います。で、合わせて、エピソードでこの決断がまさにそういうご自身の中で一番大変だったというエピソードみたいなのがあれば教えていただけたらと思います。お願いします。 Pada waktu mengambil keputusan itu Bapak pasti punya suatu tekad begitu. Nah, dalam tekad ini kira-kira kalau bisa diceritakan suatu cerita begitu, kira-kira apa yang paling berat Pak untuk mengambil keputusan itu? Misalnya kalau harus menerima keputusan dari MK atau bagaimana begitu, itu bisa apakah diceritakan yang lain Pak maksud saya? Iya. Ketika mengambil sebuah keputusan, kita melihat beberapa faktor. Satu, barangkali terkait dengan apakah yang kita usahakan sudah maksimal. Kalau yang kita usahakan sudah maksimal, maka tidak ada lagi hal yang bisa kita kerjakan. Yang kedua adalah apa konsekuensi dari keputusan itu. Bila memutuskan untuk tidak menerima, konsekuensinya apa? Bila memutuskan menerima, konsekuensinya apa? Nah, pada saat itu saya melihat bila konsekuensinya tidak menerima, maka kita akan terjebak di dalam penolakan hasil
Padahal ini akan tetap jalan terus. Nah, saya menyaksikan pemilu-pemilu sebelumnya, pernah ada yang melakukan penolakan atas hasil. Dan apa yang terjadi? Ya dilewatkan begitu saja, tidak menjadi perhatian. Jadi walaupun kita tidak puas. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang membuat kita tidak puas menjadi catatan untuk kita bawa kepada Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, supaya menjadi bahan bagi DPR untuk mengkoreksi aturan perundang-undangannya. Nama saya Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Sangat luar biasa ya bagaimana Anies Baswedan ketika berpidato, teman-teman. Sungguh sangat membuat kita semakin bangga ya bagaimana gagasan Anies sebagai tokoh nasional ya mengikuti kontestasi Pilpres 2024 kalah. Bukannya berhenti, Anies makin semangat ya untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat, tokoh yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan ini tercermin bagaimana Anies Baswedan dalam aksi ya teman. Itu Anies membuat sebuah organisasi-organisasi sosial yang berdampak langsung kepada masyarakat. Anies membuat jembatan, Anies membangun jembatan, itu untuk warga ya. Ketika ada akses-akses jembatan yang tidak layak ya kan, Anies langsung gerak cepat membangun jembatan tersebut bersama dengan para relawan. Dan ini Anies lakukan ya, dengan semangat gotong royong membangun Indonesia. Ini kan membuktikan bahwa Anies itu betul-betul bekerja untuk masyarakat. Dengan nama besar Anies yang sangat berpengaruh ya, maka banyak sekali investor, banyak sekali para orang-orang yang membantu. Dan Anies menjadi atau lambang atau ikon seorang oposisi yang betul-betul menjalankan tugasnya sebagai oposisi ya. Bagaimana Anies saat ini kita lihat kerap kali mengkritik pemerintah, dan itu tidak terlepas dari ya, kecintaannya terhadap Indonesia. Ya, kemarin Anies mengkritik tentang bagaimana posisi Indonesia, teman-teman, di kancah internasional ya, seperti bergabung di organisasi yang dibangun oleh Donald Trump, yaitu BOP. Dan Anies itu mengkritik hal tersebut agar Indonesia, Prabowo Subianto, keluar dari organisasi tersebut karena dianggap sudah melenceng dari tujuan utamanya, yaitu perdamaian. Dan ini kan membuat Anies geram, teman-teman. Ya, alih-alih malah termul, malah kepanasan dengan kritikan Anies. Ini kan kocak dan lucu, teman-teman. Dan kita yakin bahwa Anies akan menjadi tokoh yang sangat besar. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.